Hey, Grimingers. Bayangkan kamu sedang mengemudi di malam buta. Lampu mobil menyala terang, tapi kabut tebal menyelimuti jalan. Kamu yakin belok kiri, padahal justru luruslah jalannya. Itulah yang terjadi pada otak kita saat mengambil keputusan finansial. Kita percaya pada lampu logika, tapi kabut bias kognitif mengaburkan arah sebenarnya. Kabar baiknya? Kabut itu bisa diukur, dipetakan, dan dihindari. Penelitian psikometrik terkini mengidentifikasi 12 bias kognitif yang secara konsisten mengganggu keputusan investasi. Dengan reliabilitas pengukuran Cronbach's alpha di atas 0,82. Artinya, pola ini bukan kebetulan. Ini adalah bug sistematis dalam software berpikir kita. Mari kita kenali 5 yang paling merusak portofolio. Pertama, confirmation bias. Kita hanya mencari berita yang membenarkan saham yang sudah kita beli. Seperti hanya mendengar lagu favorit di radio, padahal stasiun lain sedang siarkan badai. Kedua, loss aversion. Rasa takut rugi 2 kali lebih kuat daripada senang untung. Kita tahan saham merah berbulan-bulan, tapi jual yang hijau begitu untung 5%. Ketiga, anchoring. Terjebak harga beli sebagai jangkar emosional. Saham turun 30%, kita bilang, nanti balik. Padahal fundamentalnya sudah rusak. Keempat, herding. Ikut-ikutan beli karena semua orang beli. Ini bukan strategi. Ini lari maraton tanpa tahu garis finishnya di mana. Kelima, recency bias. Mengira tren seminggu terakhir akan berlanjut selamanya. Seperti anak kecil yang kira hujan, tak akan berhenti hanya karena 3 hari berturut-turut mendung. Dan inilah senjata rahasia yang jarang dibagikan. Behavioral checklist 30 detik. Sebelum klik beli, tanyakan pada dirimu. 1. Apa alasan objektifku? Bukan karena FOMO atau takut ketinggalan. 2. Jika saham ini turun 20% besok, apakah aku tetap tenang karena fundamentalnya kuat? 3. Apakah aku sedang mengulangi kesalahan yang sama seperti bulan lalu? Checklist ini adalah sabuk pengaman psikologis, sederhana, tapi mencegah 80% keputusan impulsif. Otak kita berevolusi untuk bertahan dari singa di savana, bukan dari volatilitas pasar. Tapi dengan ritual kecil ini, kita bisa ngehack evolusi itu sendiri. Lalu bagaimana kita menang? Taktik kemenangannya sederhana tapi powerful. Jadikan data sebagai kompas, bukan emosi. Sebelum beli saham, tanyakan 3 hal. 1. Apa bisnis intinya menghasilkan uang secara konsisten? 2. Apakah utangnya wajar dibanding keuntungan? 3. Apakah pemimpinnya transparan? Ini adalah literasi finansial berbasis bukti, bukan tebak-tebakan. Metaforanya begini. Memilih saham itu seperti memilih teman bermain untuk petualangan 10 tahun. Kamu tidak akan ajak anak yang boros jajan, sering bohong soal uang saku, atau gampang menyerah saat hujan. Kamu cari yang hemat, jujur, dan punya ketahanan mental. Begitu juga dengan saham. Cari perusahaan dengan laba bersih positif bertahun-tahun, earning consistency. Rasio utang ekuitas di bawah 1, financial resilience, dan arus kas operasional kuat, cash flow integrity. Sebagai ilustrasi edukatif, bukan rekomendasi beli, bayangkan perusahaan consumer goods yang produknya kamu pakai tiap hari. Sabun, mie instan, atau minuman. Perusahaan seperti ini sering punya parit ekonomi, merek kuat, distribusi luas, dan permintaan stabil meski resesi. Mereka tidak glamor seperti tech startup, tapi seperti pohon jati, tumbuh perlahan, tapi akarnya mencengkeram tanah. Contoh konkret, sebuah emiten FMCG Indonesia dengan ROE konsisten di atas 15% selama 7 tahun terakhir, utang terkendali, dan dividen rutin, menunjukkan kesehatan fundamental yang langgeng. Tapi ingat, selalu verifikasi sendiri melalui laporan keuangan resmi di situs Bursa Efek Indonesia. Kesadaran akan bias kognitif bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang membangun sistem rem otomatis. Pasang stop loss. Catat alasan beli saham sebelum transaksi. Review portofolio hanya sebulan sekali, bukan tiap jam. Ini adalah ketahanan mental.
Kemampuan memisahkan suara pasar yang bising dari bisikan logika yang tenang. Masa depan finansialmu bukan ditentukan oleh keberuntungan, tapi oleh konsistensi mengalahkan bias harian. Setiap kali kamu tahan diri dari FOMO, setiap kali kamu jual karena data bukan panik, kamu sedang melatih otot kebijaksanaan yang tak ternilai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena literasi finansial terbaik lahir bukan dari satu video, tapi dari komunitas yang saling mengingatkan. Hey, kabutnya tebal hari ini. Navigasinya pakai data ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, Dreamingers.